ini sangat banyak di dalam Al-Quran, dan ini menunjukkan bahwa ibadah karena rasa takut kepada Allah, karena mengharapkan surga Allah, itu adalah ibadahnya orang-orang saleh. Saya tekankan seperti ini, Pak, karena ada anggapan kalau kita ibadah takut pada Allah, takut pada neraka, itu gak benar, gak baik. La haula wa la quwwata illa billah. Ayat-ayat yang menunjukkan suasana batin orang-orang saleh, yarjuna rahmatullah, yang menunjukkan rasa takut mereka, rahmat mereka itu banyak. Bahkan tidaklah Allah menurunkan ayat yang menggambarkan surga, menggambarkan neraka, tidak lain agar kita mengharapkan masuk surga Allah dan takut kepada api neraka. Ya, jadi itu hal yang memang diperintahkan, ya. Bukan sesuatu yang salah. Saya beribadah bukan karena surga, karena surga itu ya karena Allah. Karena Allah yang menyuruh kita untuk mencari surga. Allah yang menyuruh kita dan selalu mengiming-imingi kita dengan surga. Allah yang menyuruh kita untuk menjauh dari api neraka. Sehingga doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa, ya Allahumma inni as'alukal jannah. Aku mohon surga ya Allah. Aku jauhkan ya Allah dari api neraka. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Maka bukan hal yang salah ketika kita beribadah mengharapkan surga. Yang salah itu beribadah mengharapkan dunia, mengharapkan materi duniawi, mengharapkan pujian manusia, mengharapkan pemberian manusia. Kalau sudah ibadahnya mencari sesuatu dari manusia, itu artinya kita sudah tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Tapi selama kita mencari pahala dari Allah, mencari pemberian dari Allah, itu namanya kita beribadah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memuji mereka-mereka yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Khaufan minan nar, khaufan min adzabillah. Di malam hari mereka beribadah kepada Allah, di siang hari, di pagi hari, di siang hari mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini profil mukmin yang sejati. Dia punya hubungan yang kuat dengan Tuhannya, dan itu terlihat dari apa? Terlihat dari ibadah-ibadah yang tidak terlihat oleh manusia, yaitu ibadah di malam hari. Dan itulah bukti kecintaan kita kepada Allah, keimanan kita. Kita tetap beribadah kepada Allah dengan penuh rasa harap, dengan rasa takut, sekalipun tidak dilihat oleh manusia. Hubungan dengan Allah dia jaga. Dia bangun hubungan dengan Allah, hatinya dikaitkan dengan Allah, dan disempurnakan kesalehannya dengan apa? Dengan senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dia membantu saudara-saudaranya, dia memperhatikan kondisi saudara-saudaranya. Maka mukmin sejati itu ahli ibadah juga dermawan. Dan itulah profil dari para sahabat Rasulullah SAW. Atau kalau baca profilnya para sahabat, ulama-ulama salaf dan orang-orang yang mengikuti mereka, itu selalu menggabungkan ibadah mahdohnya luar biasa, kedermawanannya juga luar biasa. Maka seorang muslim jangan sampai dia ahli ibadah, sholatnya masya Allah, ibadahnya luar biasa, tapi medit. Medit itu apa? Al-bakhil. Bakhil. Maka tidak
ada orang soleh itu tidak ada. Tidak ada. Itu bukan orang soleh itu. Mungkin namanya soleh, tapi belum tentu soleh di sisi Allah kalau medit. Atau sebaliknya, orang sangat baik dengan manusia, sosialnya tinggi, tapi tidak ibadah kepada Allah, nggak sholat, malas sholat, juga bukan orang soleh, bukan orang baik. Dalam pandangan Islam bukan orang baik, sekalipun manusia mengatakan dia orang baik. Kenapa? Dia suka menyantuni orang, dia tersenyum di hadapan manusia. Tapi di hadapan Allah, orang yang tidak sholat bukan orang baik, orang jahat di hadapan Allah. Maka seorang muslim itu berupaya untuk menggabungkan ini, ihsan, kebaikan dia, perbuatan baik, ibadah kepada Allah, dan juga baik kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti ini, kata Allah Azza wa Jalla, mereka telah disiapkan, Allah menyiapkan untuk mereka kenikmatan yang akan menyedapkan pandangan mereka sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan, yakni kenikmatan syurga yang disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan tidak pernah terfikirkan dalam benak kita, terlintas dalam pikiran kita. Artinya apa? Semua kenikmatan di surga yang kita dengar itu bukan seperti itu. Ketika kita mendengar tentang buah-buahan di surga, bidadari-bidadari di surga, ya. Karena kalau rijal, laki-laki ini senang dengan bidadari itu. Antum membayangkan tentu kenikmatan yang nanti akan diperoleh tidak seperti yang dibayangkan. Antum membayangkan sebuah pemandangan yang indah ketika Al-Quran menggambarkan tentang sungai-sungai yang ada. Tidak ada satupun sungai yang terbaik, yang terindah yang menyamai sungainya di surga. Karena tidak ada kenikmatan surga itu yang pernah dilihat oleh manusia. Apa yang dilihat oleh manusia, yang dibayangkan oleh manusia, kenikmatan surga melampaui itu semua. Ma la ayn ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Allah siapkan bagi mereka yang di malam hari sujud dan rukuk kepada Allah, dan mereka wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Fatir ayat 29-30, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Yatlu, tala yatlu ini maknanya apa? Membaca dan mengikuti. Membaca dan mengikuti. Artinya apa? Orang ini tidak hanya sekedar membaca, tapi juga dia mengikuti perintah-perintah yang ada di dalamnya. Yatlu, tala yatlu itu diantara maknanya mengikuti, dan para ulama ahli tafsir mengatakan yatluna di dalam ayat ini adalah tidak hanya sekedar membaca. Orang-orang yang membaca dan mengikuti kitab Allah, Al-Quran. Yatlun dengan fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang dan akan dilakukan. Artinya apa? Orang-orang dipuji oleh Allah di dalam ayat ini adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran, dan tidak hanya itu, dia pun memahami dan mengikuti ayat-ayat Allah. Maka orang yang
bacanya ya sekali-kali tidak disebut yatluna kitab Allah. Berarti dia membacanya bukan senantiasa. Wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat. Maka di antara bukti mereka mengikuti petunjuk Al-Quran, mereka menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan harta sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Ini seperti ayat sebelumnya dalam surah As-Sajdah ini, wa mimma razaqnahum, dan seringkali Allah mengulang wa mimma razaqnahum. Di sini ada peringatan buat kita, ada teguran buat kita, ada hal yang perlu kita perhatikan, bahwasanya harta yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk mengeluarkannya, itu yang pertama mimma, hanya sebagian, tidak semuanya, hanya sebagian. Bahkan zakat yang wajib itu hanya berapa persen, Pak? 2,5%, bukan 25%, 2,5%. Wa mimma. Ayat ini mengingatkan kepada kita. Yang kedua, ada satu hal yang juga perlu kita sadari. Harta yang kita infakkan itu, razaqnahum, adalah harta yang kami berikan kepada kalian. Artinya apa? Yang kita infakkan itu pemberian siapa? Allah. Jadi kita ini dikasih harta oleh Allah. Allah menguji keimanan kita dengan memerintahkan kita mengeluarkan sebagian. Ketika dikeluarkan sebagian, dikembalikan lebih banyak. Rugi gak kita mengeluarkan harta? Hah? Antum dikasih harta, ya akhi, ini 1 juta ya. Kemudian saya pinjam 100.000, antum dikasih 1 juta, lalu dipinjam berapa? 100.000. Setelah dipinjam, dikembalikan 1 juta lagi. Rugi Pak kita yang mengeluarkan uang 100.000, rugi ya. Itu kalau manusia dengan manusia. Kalau Allah, bukan kita keluarin 100.000 bukan dikasih 1 juta ya. Jadi ayat ini perlu kita renungkan, wa mimma razaqnahum. Allah ingatkan, harta yang diminta dari kalian itu sebetulnya bukan harta kalian, harta titipan. Allah yang ngasih, Allah minta sedikit, dikembalikan lebih banyak. Sehingga manusia kalau punya pandangan yang benar seperti ini Pak, dia mengeluarkan harta itu dengan ringan. Ini bukan harta saya, Allah yang ngasih. Dan dia yakin apa yang dia keluarkan akan dikembalikan. Sehingga orang yang sedekah itu disebutkan oleh Nabi sebagai bukti keimanan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Was-shadaqatu burhan." Sedekah itu burhan. Burhan itu bukti keimanan. Kalau sedekahnya orang itu niatnya karena Allah, ikhlas karena Allah, itu artinya dia terdorong oleh keimanannya. Dia mengeluarkan sesuatu dengan keyakinan bahwa apa yang dia keluarkan ini tidak akan sia-sia. Imannya akan berbicara seperti itu. Hati-hati dengan orang yang takut mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Itu tanda lemahnya iman, dan tanda tanpa dia sadari dia tidak percaya dengan Allah. Seolah-olah kalau dia keluarkan hartanya terkurangi, hartanya berkurang. Padahal Allah berjanji akan mengembalikan, Allah akan berjanji akan membalas. Hati-hati Pak, orang kita ini kalau medit, kalau bakhil, itu artinya kita sedang tidak percaya dengan Allah. Hati-hati loh.
Bahkan na'udzubillah, kita tidak percaya sama Allah, percaya dengan siapa? Kan orang bakhil itu tidak percaya sama Allah, percaya dengan siapa? Siapa? Syaitan. Kenapa? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Allah katakan yang suka membisikkan kefakiran di telinga kita, yang menakut-nakuti dengan kefakiran di telinga kita, siapa? Syaitan. Allah memberikan janji, jangan takut fakir, Allah akan beri balasan, Allah akan limpahkan rezekimu. Tapi ternyata orang bakhil, ketika dia tidak mau mengeluarkan hartanya, berarti dia lebih percaya dengan siapa? Syaitan. Itulah mengapa Rasulullah mengatakan wasadaqatu burhan, sedekah itu burhan, bukti, Pak. Kalau niatnya karena Allah Azza wa Jalla. Allah puji mereka-mereka ini. Mereka senantiasa membaca Al-Quran dan menjalankan isinya Al-Quran. Di antara perintah yang Allah yang dia jalankan di dalam Al-Quran adalah menegakkan salat, menginfakkan hartanya di jalan Allah, sirran wa alaniyatan. Sirran artinya sembunyi-sembunyi. Gak ada orang dia sedekah. Mengirim uang sedekahnya kepada orang lain tanpa diketahui kecuali orang yang menerima. Sir, ditutup rapat-rapat rahasia sedekahnya. Itu orang yang luar biasa. Wa alaniyatan, atau dia sedekah terang-terangan, Allah tetap memuji mereka. Selama dia terang-terangan dalam bersedekah, niatnya tetap terjaga karena Allah. Terang-terangan itu, Pak, kita memasukkan celengan ke masjid, ya kita masukkan, orang kan lihat. Boleh apa enggak? Boleh, selama niatnya lillah. Harus dijaga niatnya. Bisa. Hah? Masuk, subhanallah. Cepat waktunya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita berhenti pada surat Fatir 29-30. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.